Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Tepat 3 hari sebelum memasuki bulan puasa, Amar dan Zaki memutuskan untuk pulang dari tanah rantauan. Karena memang sudah 2 tahun lebih mereka tidak pernah pulang saat lebaran. Jadi ketika tahun ini ada kesempatan, mereka pun langsung memilih untuk pulang lebih awal agar bisa berkumpul bersama keluarga di bulan puasa hingga lebaran tiba. Rencananya mereka akan pulang dengan menaiki motor. Iya, tentu itu akan menjadi perjalanan panjang bagi mereka, mengingat jarak tempat mereka bekerja sekarang dan kampung halaman mereka yang sangat jauh. Aku yakin perjalanan yang panjang ini akan memberikan pengalaman terbaik yang akan selalu kita ingat sampai tua nanti, ujar Zaki penuh semangat. Iya, siapa tahu kita bertemu jodoh di perjalanan nanti. Bosan juga kan sendiri mulu, pengen juga punya bini, sahut Amar, disambut gelak tawa oleh Zaki yang masih asik mempersiapkan barang-barang bawaannya. Malam itu, mereka sengaja untuk tidur lebih awal, karena pagi-pagi sekali mereka berdua akan segera berangkat menuju kampung halaman. Sekitar pukul 4 subuh, mereka bangun, dan setelah melaksanakan sholat subuh, mereka berdua mulai bersiap-siap untuk segera berangkat. Dengan menaiki sebuah motor berdua, mereka pun memulai perjalanan dengan penuh senyuman. Kalau capek bilang ya Mar, kita gantian bawa motornya, ujar Zaki yang berada di belakang. Siap, ini kita sambil cari warung dulu ya, bawa sarapan biar nggak masuk angin, jawab Amar. Iya, jawab Zaki. Sekitar pukul 8 pagi, mereka pun menemukan jajaran warung makan yang sudah pada buka. Mereka singgah di salah satu warung tersebut untuk mengisi perut. Ibu-ibu pemilik warung dengan ramah melayani keduanya. Mau kemana? Tanya si ibu. Mau pulang kampung bu, jawab Amar dan Zaki bersamaan sambil tersenyum. Oh, semoga perjalanannya lancar ya, dan selamat sampai tujuan, ujar si ibu tersenyum. Amin bu, terima kasih ya. Setelah pesanan datang, mereka berdua pun langsung menyantapnya. 2 piring nasi kuning yang masih hangat dengan ikan bakar itu sangat enak sekali. Bahkan Zaki sampai meminta tambah. Selesai makan dan bayar, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini Zaki yang menggantikan Amar membawa motor. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Perut keduanya pun mulai terasa keroncongan. Namun sedari tadi mereka belum juga menemukan pemukiman warga ataupun warung makan yang bisa disinggahi. Lapar Ki, ujar Amar. Sama Mar, tapi ini kok aneh ya, nggak ada warung makan, jawab Zaki. Tidak lama kemudian, mereka melihat ada pencahayaan di depan. Tampaknya di situ ada warung yang buka di tengah-tengah jalanan sepi tersebut. Itu warung Mar, kita singgah ya, ucap Zaki. Iya, ayo, jawab Amar. Zaki memelankan laju motornya. Warung di jalanan sepi itu rupanya sedang banyak pelanggan. Ada beberapa mobil pribadi berplat DA dan KT terparkir di sana. Namun baru saja mereka masuk ke warung, sebagian para pelanggan itu sudah pada selesai bayar dan hendak melanjutkan perjalanan kembali. Hingga 3 orang laki-laki yang duduk di meja paling pojok di warung itu. Salah satu laki-laki itu menatap mereka berdua.
Amar dan Zaki langsung tersenyum ramah. Namun, orang tersebut justru langsung mengalihkan pandangannya tanpa membalas senyuman keduanya. Sombong sekali, mentang-mentang naik mobil, bisik Zaki. "Us, jangan begitu," tegur Amar. "Mau pesan apa, Dik?" tanya seorang bapak-bapak bertubuh kurus dengan kepala pelontos. Wajah bapak-bapak itu tampak dingin dan datar. "Lalapan ayam saja, Pak, 2, kata Amar. Di sini tidak ada ayam. Adanya sambal goreng hati, asam manis hati, dan hati goreng," jawab si bapak. "Oh, kalau begitu sambal goreng hati saja ya, Pak," ucap Amar. "Minumnya apa?" tanya bapak-bapak itu. "Teh hangat 2, Pak." "Oh, baik," jawab bapak itu. Sekitar 3 menitan, pesanan keduanya pun diantar. "Sudah lama jualan di sini, Pak," ucap keduanya. "Sudah 15 tahun, Nak," jawab bapak itu. "Wah, lama juga ya, Pak. Ini warung satu-satunya ya, Pak, di daerah sini," ucap Amar. "Iya, 2 tahun lalu ada warung di ujung jalan sana, tapi sudah tidak pernah buka lagi, Mas," ujar si bapak itu, lalu berlalu pergi meninggalkan meja keduanya. "Ini kita sudah di daerah mana sih, Ki?" ucap Amar kepada Zaki. "Mana aku tahu, Mar. Kan selalunya kalau di bis aku tidur. Jadi mana aku tahu ini daerah mana, Mar?" jawab Zaki sambil melahap makanannya. Ia tampak sangat lahap memakan makanan itu. Berbeda dengan Amar yang terlihat ragu-ragu dan sesekali celingukan melihat ke sekeliling warung. Setelah selesai makan, mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat hendak menyalakan motornya, ada seorang anak perempuan berusia 13 tahunan yang menghampiri mereka berdua dan mengatakan, "Kak, nanti di samping depan sana jangan belok kanan ya," ucapnya pelan. Apa? Maksud kamu apa, Dek?" tanya Amar. Sania?" panggil seorang wanita dari arah warung sembari melambaikan tangan pada si anak perempuan itu. Si anak perempuan itu langsung berlari masuk ke dalam warung. Tampak si wanita langsung menarik tangan anak itu ketika si anak sudah berada di dekatnya. Saat akan berangkat, sebuah mobil berplat KB masuk ke halaman warung. Di dalam mobil itu tampak banyak penumpang. Mungkin itu travel yang sedang mengantar para penumpangnya. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. "Ngantuk aku, Mar," ujar Zaki. "Kita cari musala ya, Ki. Kita numpang istirahat di musala saja," ucap Amar. Jalanan di depan tampak berkelok, namun sama sekali tidak ada persimpangan, seperti yang dikatakan oleh anak perempuan itu di halaman warung tadi. "Kata adik tadi ada persimpangan kan di depan ini, tapi kok ini cuma belokan ya, Mar?" ucap Zaki. "Entahlah, sudah, jangan terlalu dipikir. Mending kita lanjut jalan saja sampai ketemu masjid atau musola," jawab Amar. Dan sekitar beberapa kilometer, mereka menemukan perkampungan. Namun perkampungan itu mirip seperti perkampungan zaman dulu. Tidak ada listrik dan hanya ada lampu pelita yang menerangi rumah-rumah itu. "Kampung mana ini ya, Mar? Kok nggak ada listriknya?" ucap Zaki kepada Amar. "Mana aku tahu, Ki. Ya, bisa saja kan karena kampung ini jauh dari kampung-kampung lainnya, makanya mereka tidak mendapatkan suplai listrik. Kamu kan lihat sendiri, jalanan ke kampung ini cuma hutan saja," jawab Amar. Zaki mengangguk membenarkan jawaban Amar. Di depan salah satu rumah, terlihat ada beberapa orang yang tengah berkumpul. Amar berinisiatif untuk menghampiri orang-orang itu untuk sekedar menanyakan musola pada mereka. "Kita kesini, Ki. Kita tanya di mana musola," ujar Amar. "Kita kan bisa cari sendiri, Mar. Ngapain mesti nanya?" ucap Zaki. "Ya, kalau bertanya apa salahnya sih, Ki?" ujar Amar lagi. Mau tidak mau, Zaki pun menuruti juga kemauan Amar. Saat mereka mendekat, orang-orang itu langsung menatap keduanya. "Permisi, Pak. Saya mau bertanya, musola desa ini di mana ya, Pak?" tanya Amar dan Zaki.
memangnya kalian ini dari mana dan mau kemana? Tanya orang itu. Kami dari perantauan, Pak, dan mau pulang ke kampung, jawab keduanya. Oh, jauh sekali perjalanan kalian. Kalian pasti capek. Oh ya, kalau kalian mau beristirahat, kalian bisa istirahat di rumah saya ini. Itu pun kalau kalian sudi, karena kampung kami ini tidak ada musola. Maklum, bukan kampung sungguhan, ujar si bapak. Musola hanya ada di sebelah desa, dan desa itu sangat jauh dari sini. Di sini tidak ada musola, sebab kampung kami ini hanya dihuni beberapa keluarga yang bekerja di sekitaran sini saja, lanjut bapak-bapak yang lain. Mendengar ucapan bapak itu, Zaki dan Amar saling berpandangan. Mata mereka juga sudah terasa sangat berat. Tentu akan sangat berbahaya kalau mereka melanjutkan perjalanan sampai ke desa yang disebutkan oleh bapak itu tadi. Dan akhirnya mereka berdua pun menerima tawaran baik dari bapak itu untuk menginap semalam di sana. Meski rumah si bapak tidak begitu besar, tapi rupanya si bapak punya beberapa kasur berukuran sedang. Beliau mengakui kalau kasur-kasur itu disediakan untuk orang-orang yang bertamu ke rumahnya. Akhirnya tidak menunggu waktu lama, setelah keduanya merebahkan tubuh di atas kasur itu, mereka pun langsung tertidur dengan sangat nyenyak. Saat mereka terbangun, rupanya hari sudah pagi, dan dari arah dapur terdengar suara alat-alat makan yang saling beradu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Amar. Waduh, jangan-jangan kalian terbangun karena suara berisik yang bapak buat ini ya? Jawab bapak itu. Amar pun tersenyum seraya menggeleng. Bukan, Pak. Kami memang sudah bangun. Segar rasanya badan setelah tertidur beberapa jam, ujar Amar. Wah, syukurlah kalau begitu. Oh ya, sebelum kalian pergi, kita sarapan dulu ya. Bapak sudah buatkan makanan, ujar si bapak itu. Dibantu Amar, bapak itu membawa makanan yang akan mereka santap bersama di pagi itu. Ceker ayam dan hati ayam goreng terlihat lezat sekali. Nasi hangat yang masih mengepulkan asap membuat kedua pemuda itu menelan ludah. Ayo dimakan, makan yang banyak kalian berdua, ujar si bapak dengan ramah. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Si bapak mengantarkan kepergian mereka dengan wajah tersenyum. Sepanjang jalan kampung itu tampak berkabut. Namun baru 1 kilometer meninggalkan kampung tersebut, tiba-tiba motor yang mereka kendarai mendadak mati. Apa yang rusak, Mar? Tanya Zaki setelah hampir 1 jam Amar memperbaiki motor tersebut. Tidak tahu, Ki. Padahal businya sudah ku ganti dengan yang baru. Tapi motornya tetap tidak mau menyala. Kenapa ya? Ucap Amar. Aduh, kamu yang ngerti motor saja nggak tahu masalahnya. Apalagi aku yang tidak mengerti apa-apa, ujar Zaki sambil garuk-garuk kepala. Apa kita balik ke rumah bapak tadi saja ya, Ki? Siapa tahu beliau bisa memperbaiki motor. Atau mungkin beliau tahu di mana bengkel di daerah sini, ucap Amar. Itu terlalu merepotkan orang, Mar, ujar Zaki. Ya habisnya kamu mau kita dorong motor ini sampai kapan? Iya, kalau di depan sana ada bengkel. Tapi kalau nggak ada bengkel bagaimana? Tanya si Amar lagi. Zaki pun terdiam. Lagi-lagi ia terpaksa menuruti kemauan Amar. Mereka berdua pun lalu mendorong motor itu menuju perkampungan. Rumah-rumah di sana tampak sepi. Kemungkinan pemiliknya sudah pada pergi untuk bekerja, pikir mereka. Saat mereka sampai, si bapak terlihat tengah menyapu halaman dengan sapu lidi. Permisi, Pak. Maaf, kami balik lagi. Ini tadi motor kami mati mendadak di sana. Kami tidak tahu bengkel di daerah sini di mana. Makanya kami balik lagi kemari untuk menanyakan bengkel sama bapak, ujar Amar. Di sini tidak ada bengkel, Nak. Kalaupun ada, itu sangat jauh jaraknya dari sini.
Tapi semisal kalian mau, kalian bisa tunggu dulu sementara di sini. Karena di sini ada salah satu orang yang bisa memperbaiki mesin motor. Tapi sekarang orangnya sedang tidak ada di sini. Bagaimana? Ucap bapak itu. Kira-kira lama nggak Pak? Kami harus menunggu. Soalnya kan kami mau pulang ke rumah biar bisa memulai puasa bersama keluarga Pak, ujar Zaki. Kemarin dia bilang mau pergi ke kota selama 3 hari nak. Dan hari ini sudah hari kedua dia pergi. Kemungkinan besok sudah kembali, jawab si bapak. Mendengar jawaban si bapak, Amar mengangguk dan memaksa kepada Zaki agar mau menunggu sampai besok. Hingga akhirnya Zaki pun bersedia menunggu sampai esok. Dan hari itu mereka menghabiskan waktu sepanjang hari untuk beristirahat serta membantu sedikit pekerjaan si bapak. Dan malam harinya mereka diajak oleh si bapak untuk ke sebuah acara pernikahan yang terasa aneh bagi Zaki. Bagaimana tidak aneh? Sebab di acara pernikahan pada umumnya wajah para tamu pasti terlihat bahagia dan menikmati acara dengan bercanda ataupun bergosip. Sangat berbeda dengan wajah para tamu di acara malam itu yang malah terlihat sangat datar. Dan mereka semua mengikuti acara tersebut tanpa berbicara satu sama lain. Namun berbeda dengan Zaki, Amar tampaknya sangat menikmati acara tersebut. Bahkan, ia sempat memisahkan diri dari Zaki begitu ia melihat seorang gadis cantik yang tampak curi-curi pandang terhadapnya sedari tadi. Setelah didekati, gadis itu ternyata sangat ramah dan lembut sekali tutur katanya. Dia juga memperkenalkan dirinya dengan nama Ima dan mengaku tinggal di kampung itu bersama orang tuanya. Dengan sikapnya yang lembut dan terbuka, membuat Amar menjadi semakin tertarik pada gadis itu. Keduanya juga sudah sangat akrab dalam waktu yang sebentar saja. Bahkan tampaknya Amar sudah jatuh hati kepada gadis itu sejak pandangan pertama. Dan begitu pun juga sebaliknya. Oleh Ima, Amar langsung diperkenalkan pada kedua orang tuanya di malam itu juga, yang ternyata menyambut hangat kehadiran Amar. Aneh kau Mar, baru bertemu sekali malah sudah kenalan sama orang tuanya. Memangnya kamu mau langsung menikah sama dia? Ujar Zaki. Ya kalau ada jodoh tentu aku mau. Coba kamu lihat, siapa sih laki-laki yang tidak tertarik pada Ima? Sudah cantik, ramah. Banyak sekali nilai tambahnya pada gadis itu Ki, ucap Amar. Tetap saja tidak masuk akal. Sekali kenalan langsung mau menikah. Kenal sifat dan karakternya saja belum, gerutu Zaki. Dengan hanya mengenalnya sebentar saja, aku yakin Ima itu gadis baik-baik, ucap Amar. Zaki pun terdiam. Kepalanya hanya geleng-geleng saja mendengar jawaban Amar. Malam itu, saat si bapak dan Amar sudah tertidur, Zaki duduk santai keluar rumah. Namun yang ia lihat di luar rumah membuatnya semakin merasa aneh. Kabut tebal menghalangi pandangannya. Bahkan ke benda yang berjarak tidak sampai 1 meter darinya. Baru kali ini aku melihat kabut setebal ini di malam hari, batin Zaki. Saat Zaki berbalik masuk ke dalam rumah, lamat-lamat ia mendengar seperti ada seseorang yang berbicara. Entah apa. Yang pasti, Zaki hanya mendengar suara itu. Sekali itu pun tidak begitu jelas terdengar. Dan saat ia berdiri untuk mendengarkan lebih jelas lagi, suara itu menghilang. Di keesokan paginya, ketika Zaki bangun, Amar sudah menghilang dari rumah. Zaki sampai mencari ke sana kemari. Namun Amar tidak juga ditemukan. Maaf Pak, Bapak tahu di mana teman saya? Tanya Zaki pada si bapak yang sedang memasak di dapur. Si bapak pun terdiam sejenak. Lalu kemudian ia menggeleng. Tidak tahu, memangnya di dalam tidak ada? Ujarnya balik bertanya. Tidak ada Pak, jawab Zaki. Tak mau menyerah, Zaki lantas mencari Amar di sekitar kampung. Namun keberadaan Amar tidak juga ditemukan. Amar seperti hilang di telan alam. Zaki pun menyerah.
ia melangkah gontai kembali ke rumah si bapak yang sudah menunggunya bersama seorang lelaki bertubuh besar. Rupanya, orang itulah yang akan membantu memperbaiki motor milik Zaki dan Amar. Seperti tukang bengkel yang profesional, lelaki itu dengan mudahnya memperbaiki kerusakan pada motor tersebut. Dan tidak lama kemudian, motor itu pun bisa dinyalakan. Dalam hati, Zaki merasa senang sebab ia bisa segera melanjutkan perjalanan dari kampung aneh tersebut. Namun di sisi lain, ia tidak bisa pergi seorang diri dengan meninggalkan Amar yang tidak diketahui keberadaannya saat itu. Dengan menaiki motor tersebut, Zaki berusaha mencari Amar keluar dari kampung. Barang-barang bawaannya juga terpaksa ia tinggal di rumah si bapak. Hanya dompet berisikan uang dan KTP yang ia bawa saat itu. Karena memang niatnya Zaki hanya untuk mencari Amar keluar dari kampung. Zaki dan motornya menerobos kabut yang lagi-lagi sangat tebal. Ada bebauan mirip bunga melati juga di sepanjang jalan. Semakin jauh ia meninggalkan kampung itu, maka kabut di jalanan juga semakin menipis, lalu kemudian menghilang. Suasana di jalan itu sangat berbeda dengan suasana di perkampungan tempat Zaki dan Amar menginap. Rasa gelisah di dada Zaki pun langsung mereda begitu ia menghirup udara yang ia rasa sangat segar. Tapi rasa leganya langsung berubah panik begitu ia teringat akan Amar. Dan rasa paniknya itu bertambah begitu Zaki tidak bisa lagi menemukan perkampungan tempat Amar menghilang. Sudah berkali-kali ia bolak-balik di jalan yang sama untuk menemukan perkampungan itu. Namun tetap saja perkampungan itu seolah menghilang dalam sekejap. Hingga akhirnya ketika matahari mulai terbenam, Zaki pun pasrah. Suara klakson terdengar nyaring dari arah belakang. Perlahan, mobil tersebut memelankan lajunya dan si sopir langsung menyapa Zaki. "Mau kemana, Dik?" tanya lelaki yang kira-kira usianya itu sekitar 40 tahunan. "Saya kehilangan teman saya, Pak, saat kami menginap di kampung," jawab Zaki. Zaki tidak pernah tahu nama kampung itu. Dan ia juga tidak pernah bertanya kepada si bapak pemilik rumah tentang nama kampung tersebut. "Saya tidak tahu nama kampungnya, tapi saya yakin kampung itu ada di sekitaran jalan ini, Pak," ucap Zaki. "Setahu saya, tidak ada kampung di daerah sini. Kamu yakin itu kampung manusia?" ucap orang itu. Perasaan Zaki menjadi tidak karuan. Apa yang dirasakan Zaki selama berada di kampung itu kini sepertinya mulai terjawab. "Maksudnya?" tanya Zaki. "Sudah 15 tahun saya bolak-balik melewati jalan ini. Dan yang saya tahu di daerah sini tidak ada perkampungan. Jalanan ini memang dikenal angker karena seringkali para pengendara roda 2 ataupun roda 4 mengalami kecelakaan di daerah ini. Mau itu kecelakaan beruntun ataupun kecelakaan tunggal, seringkali terjadi di sini," cerita bapak itu. Zaki pun terdiam. Ia masih menuntun motornya yang kehabisan minyak akibat bolak-balik mencari kampung yang ia dan Amar singgahi itu. "Saya punya stok minyak di belakang. Kamu bisa isi motormu dengan minyak itu," ujar orang itu menawarkan. Tapi teman saya bagaimana, Pak?" tanya Zaki. "Nanti kita minta bantuan sama orang-orang di kampung saya. Kita cari temanmu itu. Semoga dia masih bisa bertahan," jawab orang itu. Mendengar ucapan orang itu, Zaki mulai berpikir yang tidak-tidak tentang Amar. "Jangan-jangan Amar sudah mati?" tanya Zaki dalam hati. Singkat cerita, begitu mereka sampai di kampung orang tersebut, Zaki langsung diberikan minuman dan makanan. Bahkan ia juga langsung dipertemukan dengan seorang tetua kampung untuk sekedar dibersihkan dirinya agar tidak diikuti makhluk halus penghuni kampung yang tak kasat mata itu. Dan pencarian terhadap Amar pun mulai dilakukan oleh warga kampung yang dipimpin oleh sang tetua. Sepanjang jalanan itu mereka telusuri.
sebagian orang ada yang sambil memukul-mukul nyiru, panci, dan alat-alat masak lainnya. Namun hingga pagi menjelang, Amar tidak juga ditemukan. Karena warga sudah kelelahan, terpaksa pencarian itu pun dihentikan untuk sementara waktu dan akan dilanjut sore nanti. 3 malam sudah berlalu, tapi pencarian terhadap Amar terus dilakukan. Beberapa warga sudah pasrah dan berhenti untuk ikut mencari. Hingga yang tersisa dan masih terus melakukan pencariannya hanya beberapa orang saja, termasuk tetua kampung dan lelaki yang pertama kali menolong Zaki. Pada malam keempat, saat itu hujan disertai guntur yang membuat pencarian terpaksa dihentikan. Namun ketika mereka akan pulang, tetua kampung melihat seseorang yang berjalan sepoyongan dari arah hutan. Dan begitu disenter, rupanya itu adalah Amar. Tanpa lama-lama, Zaki langsung berlari menghampiri Amar yang terlihat linglung. Amar tampak pucat, wajahnya seperti menampakkan ketakutan. Bahkan, ia hampir berteriak begitu melihat Zaki. Dan ketika tetua kampung memapahnya, barulah Amar menjadi sedikit lebih tenang. Tubuhnya bergemetar dan ada lendir berbau aneh hampir di seluruh badannya. Amar dibawa ke kampung dan diobati luka-lukanya. Ia juga diberikan air doa, dimandikan agar terbebas dari pengaruh makhluk halus yang membawanya tersebut. Meski sudah dimandikan dan diberi air doa, tapi Amar masih belum sepenuhnya sadar. Ia masih seperti orang linglung. Bahkan terkadang ia menangis tiba-tiba dan ketakutan. Ia juga masih belum mau menceritakan apa yang sebenarnya dia alami pada saat ia menghilang hari itu. Dan karena keadaan Amar yang masih seperti itu, perjalanan mudik mereka berdua tertunda dan harus menunggu sampai Amar benar-benar pulih kembali. Akan tetapi, ada satu hal yang rupanya masih belum disadari Zaki, yakni perbedaan waktu antara manusia dengan jin. Rupanya, mereka sudah cukup lama menghilang. Bahkan, saat itu Ramadan sudah lama berakhir. Hal itu terungkap ketika Zaki menanyakan tanggal dan bulan saat mereka menemukan Amar. Kurasa temanmu itu berhasil keluar lebih dahulu dari kampung tersebut, tapi jalannya selalu disesatkan oleh mereka agar dia tidak bisa keluar dari area hutan. Cerita tetua kampung sembari menunjuk Amar yang sedang duduk melamun di depan pintu. Kalau memang kamu mau pulang lebih dulu untuk mengabari keluarga temanmu itu, silakan saja. Kami akan membantu menjaga dia di sini selama kamu tidak ada, lanjut beliau. Kali ini matanya menatap Zaki dengan lekat. Zaki menghela nafas panjang. Ia tidak tahu harus memilih pulang atau tetap berada di sana sampai waktu yang tidak ditentukan. Hampir semalaman, Zaki tidak bisa memejamkan matanya, disebabkan oleh pikiran yang bergelut di benaknya. Akhirnya, setelah memikirkan masalah itu sepanjang malam, Zaki memutuskan untuk pulang lebih dulu. Setidaknya ia akan mengabari keluarga Amar, agar Amar bisa dibawa pulang ke kampung halamannya. Karena jelas tidak mungkin bila Zaki membonceng Amar, yang keadaannya masih seperti itu, dengan jarak tempuh yang masih sangat jauh. Apapun bisa saja terjadi dalam perjalanan. Bahkan, bukannya tidak mungkin kalau mereka akan mengalami kecelakaan jika masih memaksa untuk tetap membawa Amar bersamanya. Apapun bisa saja terjadi dalam perjalanan. Setelah berpamitan pada tuan rumah dan warga kampung yang telah membantunya itu, Zaki pun berangkat. Ia menatap Amar yang berdiri tanpa ekspresi, tengah disuapi oleh anak tetua kampung. Mereka akan merawatmu dengan baik selama aku pergi, Mar. Kamu tenang saja. Aku akan membawa keluargamu kemari, ucap Zaki dalam hati. Perjalanan sedikit lambat dari perhitungan, sebab Zaki tidak mau meneruskan perjalanan pada malam hari. Ia lebih memilih untuk beristirahat penuh di malam hari dan melanjutkan perjalanan di siang hari. Setelah melewati perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya
Zaki sampai juga di kampung halamannya. Tampak keluarganya sangat kaget melihat kedatangan Zaki. Mereka khawatir pada Zaki karena tidak kunjung pulang, apalagi dihubungi tidak bisa. Perlahan-lahan, Zaki mulai menceritakan pengalaman ia dan Amar yang salah jalur sampai memasuki perkampungan jin. Karena pandangan mereka di malam kejadian itu ditutupi, sehingga tidak bisa melihat persimpangan jalan yang dikatakan oleh anak perempuan di warung makan. Keluarga Zaki sangat bersyukur karena Zaki dan Amar berhasil selamat, meski sekarang keadaan Amar belum pulih sepenuhnya. Entah apakah yang sudah dialami Amar selama ini ia menghilang. Sampai-sampai ia seperti sangat ketakutan saat melihat Zaki. Keesokan harinya, Zaki ditemani oleh orang tuanya mendatangi rumah keluarga Amar. Di hadapan keluarga Amar itu, Zaki menceritakan semuanya yang terjadi. Bahkan saat sebelum mereka memulai perjalanan, Amar termakan perkataannya sendiri. Harusnya sebagai orang perantau, dia tahu dan paham betul tentang pantangan berbicara sesumbar, ujar Holik yang merupakan kakak tertua Amar. Zaki pun terdiam. Ia baru ingat dengan perkataan Amar yang dimaksud oleh kakaknya tersebut. Iya, Amar pernah berkata bahwa ia malas sendiri terus, dan dia sangat berharap bertemu jodoh dalam perjalanan. Dan sekitar 3 hari kemudian, rombongan keluarga Amar yang ditemani Zaki pun berangkat menuju ke kampung yang telah menolong mereka berdua. Sesampainya di kampung itu, mereka disambut dengan baik oleh warga sana, terutama keluarga tetua kampung dan orang yang pertama kali menolong Zaki. Amar masih linglung, namun begitu ia melihat Kolik, wajahnya terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya bahkan sampai gemetar. Kolik pun tersenyum aneh saat melihat Amar. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Di kampungnya, Kolik memang dikenal sebagai orang yang paham dengan hal seperti itu. Didekatinya Amar, ditepuknya pundak sang adik. Lalu kemudian, dengan tiba-tiba, Amar langsung muntah. Ia memuntahkan semua isi perutnya, yang berupa nasi bercampur cairan kehitaman berbau busuk. Setelah muntah, tubuh Amar langsung lemas. Ia terjatuh dan langsung dipeluk sang kakak. Kepala sang adik ia pijat-pijat dengan lembut. Singkatnya, setelah beberapa jam, Amar pun terbangun. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini mulai berangsur-angsur segar. Zaki, ujar Amar untuk pertama kalinya setelah ia ditemukan. Iya Mar, ini aku Zaki, jawab Zaki. Kau masih hidup ataukah aku yang sudah mati? Ucap Amar. Mendengar pertanyaan dari Amar, Zaki mengernyitkan keningnya. Aku masih hidup Mar, kau juga masih hidup. Kita semua yang berada di sini masih hidup Mar, jawab Zaki. Syukurlah kalau begitu, ucap Amar. Memangnya ada apa Mar? Tanya Zaki kepada Amar. Malam itu, kamu terserang penyakit aneh. Bahkan, bapak pemilik rumah itu sampai tidak bisa berkata-kata saat kamu terkena penyakit itu. Tubuhmu kejang-kejang, darah terus mengalir dari mulutmu. Oleh si bapak, aku diperintahkan untuk tetap menemanimu di rumah. Sementara dia pergi untuk mencari pertolongan dari warga lain. Tapi baru sebentar saja bapak itu pergi. Sesuatu yang buruk terjadi kepadamu. Cerita Amar terhenti. Bibirnya tampak gemetar saat akan melanjutkan ceritanya lagi. Aku melihat sendiri bagaimana bola matamu membesar dan pecah. Kulit wajahmu hancur dan meleleh seperti lilin yang terkena api, Ki. Suara retakan tulangmu yang membuatku ngilu terdengar dengan sangat jelas. Aku ingat perkataanmu saat itu. Kamu bilang, "Sakit Mar, tolong aku." Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa menolongmu, Ki. Aku hanya melihatmu kesakitan.
Hingga akhirnya, kamu tidak lagi bergerak, Ki. Kamu mati, cerita Amar. Zaki menggaruk-garuk kepalanya setelah mendengar cerita dari Amar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Amar. Tapi dari ceritanya itu, sangat jauh berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Zaki. Zaki tidak bisa berkata-kata karena apa yang diceritakan Amar itu sama sekali tidak terjadi padanya. Yang Zaki tahu, saat itu Amar menghilang di pagi hari sebelum ia bangun dari tidurnya. Namun walau terdengar membingungkan, Zaki tidak membantah sedikit pun cerita tersebut. Ia lebih memilih untuk mendengarkan dan membiarkan Amar menceritakan apa yang ia alami pada hari dia menghilang. Dan bagaimana bisa kalau berada di hutan selama beberapa hari? Tanya Zaki akhirnya. Amar pun terdiam. Ia berusaha mengingat kembali apa yang terjadi selanjutnya setelah kematian Zaki. Aku tidak begitu ingat. Setelah kematianmu, semuanya jadi samar-samar di ingatanku, Ki, jawab Amar. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kamu sudah ingat dengan kami semua, ujar Holik. Setelah kejadian itu, Amar maupun Zaki memutuskan untuk tidak pergi merantau lagi. Mereka berdua lebih memilih untuk bekerja serabutan dengan penghasilan kecil di kampung ketimbang harus pulang pergi merantau ke daerah lain. Dan kebaikan para warga kampung yang telah membantu Zaki mencari Amar itu tak akan pernah mereka lupakan hingga nanti. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.